Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan selalu diberikan kesehatan, kemakmuran, banyak rezeki, dan semoga belajar ikhlas, mengikhlaskan apapun yang terjadi dan apapun ujian yang diberikan kepada kita. Semuanya semoga bisa menerima dengan ikhlas. Ya, mari kita doakan saudara-saudara kita yang dapat ngedapatin bencana-bencana di kampungnya. Semoga yang kebanjiran cepat surut di Malaysia, di Medan, dan di lain sebagainya. Ya, semoga semuanya cepat tertolong, dan saudara-saudara kita yang di Malaysia yang mayatnya belum dikirim ke Indonesia, semoga cepat dikirim ke Indonesia dan secepatnya dimakamkan, karena beberapa mayat yang belum dikirim ke Indonesia mungkin mereka sangat tersiksa sekali karena jasadnya sampai sekarang belum dimakamkan ya teman-teman. Karena temanku yang bekerja di Malaysia ada yang pengurusan mengumpulkan jasad yang kena banjir itu ya teman-teman. Semoga keluarganya semua menerima dengan ikhlas, jadi lapang dada. Semoga banyak rezekinya untuk keluarganya, karena anaknya yang sedang bekerja atau suaminya atau adiknya atau kakaknya atau juga bapaknya telah kena musibah di Malaysia. Mungkin siapa yang punya saudara di Malaysia, karena itu kemarin temanku yang bilang ada 16 yang baru ketemu ya teman-teman, ada 16 aja, dan yang lainnya teman-teman yang lain juga belum pada ketemu. Ya, semoga kita doain aja lah biar cepat ketemu dan cepat dikembalikan di keluarga masing-masing dan secepatnya dimakamkan. Sebenarnya kemarin tuh aku dikirim fotonya ya teman-teman, disuruh share gitu, tapi takutnya wajah-wajah yang difotoin itu aku share di Facebook, keluarganya lihat itu kayak apa gitu. Jadi aku nggak tega mau nge-share gitu, apa mau ngasih tahu di grup di wilayah-wilayah mana gitu ya. Jadi aku hapus aja gitu. Takutnya orang tuanya itu shock. Ya nggak tahu nanti bapak atau ibunya jantungan atau gimana, kan juga aku yang salah. Jadi ya aku bilangin sama temenku itu nggak berani gitu, nggak berani nge-share gitu. Takutnya keluarganya kaget. Biar mungkin kedutaan atau pihak-pihak di kampungnya lah, mungkin bapak kepala desa atau bapak RT-nya kalau dikasih tahu kan mungkin nyampein pelan-pelan ke keluarganya. Sebenarnya kemarin aku dikasih data kayak nama, umur, daerah semua dikasih, cuman aku ini nggak tega. Nggak teganya nanti takut apa ya, keluarganya ini tiba-tiba kaget gitu ya teman-teman. Jadi aku mendingan dihapus aja lah gitu. Kasihan ada yang baru bekerja di Malaysia 2 bulan, umurnya baru 22 tahun. Terus ada juga yang umurnya 24, 28, 37, 42, 54. Itu pokoknya datanya kemarin dilihatin, cuman aku takut mau nge-share-nya. Ya banjirnya kan udah melampau ya teman-teman, udah meluap, jadi kayak mereka ini udah nggak ada tempat untuk berlindung gitu, kayak rumah-rumah udah tenggelam, pepohonan juga tenggelam, jadi kan nggak ada panjatan untuk apa
selamatin diri, apalagi yang pas lagi tidur terus banjir datang, terus dia di dalam rumah. Jadi kan mau lari kemana, mau ngapain, dan ular-ular, piton, mungkin apa aja dari sungai juga, kalau misal buaya atau apa kan nggak tahu juga kan teman-teman. Ya kita doain aja lah, semoga jasadnya bisa secepatnya dipulangkan. Saudara-saudara kita yang telah tiada di perantauan, semoga tetap sampai di keluarganya ya teman-teman. Jadi kata temanku yang mengurus kemarin itu, keluarganya ada yang dihubungin, tapi Bapak RT-nya masih nggak yakin gitu. Masih ada juga yang, masa sih Pak gitu, walaupun dikirimin fotonya itu kayak nanti salah orang gitu, karena wajahnya juga kayak udah terendam air gitu kan teman-teman. Jadi kayak udah beda ya teman-teman, jadi susah untuk dipercayai gitu. Tapi dikasih tahu KTP-nya, ada yang udah disampaikan ke orang tuanya, ada yang Pak RT-nya belum berani menyampaikan. Jadi ya minta maaf aja karena disuruh nge-share. Di situ aku masih ngejaga lah ya teman-teman, nanti kalau salah satu keluarganya lihat terus dia shock, pingsan atau jantungan atau apa kan kasihan juga. Jadi biar Bapak Kepala Desa atau apa kan yang lebih baik menyampaikan gitu, daripada nanti aku share nanti keluarganya yang berada di mana tiba-tiba lihat ini mungkin suamiku, ini mungkin adikku atau bapakku atau paman atau siapalah pokoknya gitu kan. Jadi kemarin aku habis gitu fotonya sama datanya itu, aku bilang maaf bang, aku nggak berani bagiin gitu, takutnya nanti kalau orang tuanya atau apanya yang tahu pingsan, malah kasihan juga. Jadi kemarin aku di video call ya, dia masih ikutan nyari ya. Ada teman kerjanya 2 yang 1 mingguan ini belum juga ketemu, nomor HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Yang sering kerja sama dia katanya waktu itu lagi pada belanja gitu, tapi sampai sekarang belum balik, belum ngabarin, dan bahkan tempat tinggal mereka udah tenggelam. Rumah yang ditempatin itu nggak kelihatan, semuanya rata air semua. Ya walaupun itu di negara orang, setidaknya kita juga mendoakan ya teman-teman. Walaupun terkadang tuh Malaysia sama orang Indonesia ini saling debat gitu kan, tapi kan tidak seluruhnya gitu. Ya mungkin orang yang tidak memikirkan lah masalah apa, mungkin ada sepak bola atau apa, saling benci, saling debat, saling apa, tapi setidaknya kita ini juga tidak selamanya hidup sehat, tidak selamanya Allah itu tidak memberikan bencana kepada kita, dan tidak selamanya kita ini makmur. Jadi jangan berpikir kita ini orang yang menang, kita orang yang kaya, karena bencana sekarang aja udah ada di mana-mana. Jadi kalau cuma mau debat ngapain sih gitu, cuma komen kadang di video banjir ya yang itu, syukurin, rasain, no mampus, ngapain coba kayak gitu. Ya kalau di tempat kita lagi nggak dikasih banjir, lah pas ngata-ngatain gitu langsung nanti malam atau besok didatangkan banjir, apa tahu bumi ini nanti digulingkan terus tenggelamin ke tempat siapa yang ngata-ngatain gitu. Emang kita tahu? Kan gak tahu. Jangan mengira tempat kita ini nggak dikasih banjir terus kita ngata-ngatain ke tempat orang lain. Kadang di video itu lagi pencarian mayat yang hilang gitu ya teman-teman. Terus di situ aku lihat
mereka tertawa gitu, kayak ngetawain gitu, walaupun tidak nulis, tidak ngetik apa-apa, tapi mereka tertawa-tertawa gitu. Di situ punya hati nggak sih gitu? Itu entah di negara kita, entah di negara manapun, kalau Allah itu tidak terima dengan ejekan kita kepada orang lain, siapapun itu, bisa juga akan menimpa pada diri kita. Jadi berhati-hati kalau melihat video seperti itu. Belum tentu kampung kita selamanya itu aman. Dan itu sering aku lihat berkomentar gitu di video, orang banjir, orang apa susah lagi nyari, kadang anaknya hilang, dia ketawa-ketawa di situ. Punya hati nggak sih? Kayak tempat dia nggak ada banjir, langsung tempatku nggak akan ada banjir, nggak akan ada bencana. Kan kasihan orang yang kena musibah diketawain kayak gitu. Kayak seolah itu kita itu syukur, rasain kena banjir, rasain kena bencana. Negara kita aja loh kayak gitu. Walaupun di kampung kita baik-baik aja, tapi setidaknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang kena bencana ya teman-teman. Ya, intinya kita doain teman-teman kita dimanapun yang jasadnya belum dikembalikan ke negara kita, semoga secepatnya dikirim ke Indonesia dan cepat dimakamkan. Ya, kita kirim Al-Fatihah aja, dan semoga koringnya bisa pulang juga ke negara dan tenang di sana. Semoga kita semua yang ada di perantauan maupun ada di Indonesia maupun berada dimanapun, semoga selalu dilindungi sama Allah dan dilimpahkan rezekinya, selalu dilindungi. Semoga bencana ini secepatnya berlalu ya teman-teman, dan semoga semuanya baik-baik seperti semula, dan semoga normal lagi untuk gunung-gunung yang sedang erupsi ataupun meletus. Semoga cepat kembali seperti semula dan orang-orang di sekitarnya bisa beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak yang udah beberapa hari gak sekolah, semoga secepatnya mulai sekolah lagi, dan semoga banyak bantuan. Melihat Gunung Semeru yang setiap hari aku dengarkan cerita, terkadang aku sampai ke bawah mimpi. Ya, semoga mimpiku itu tidak akan terjadi, dan semoga mimpiku itu hanya bunga mimpi aja ya teman-teman, karena sangat menakutkan sekali, dan semoga itu tidak terjadi. Ya, pokoknya aku anggap itu adalah bunga mimpi, dan semoga Semeru tidak akan meletus lagi seperti apa yang ada dalam mimpiku itu. Kita berdoa aja ya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih. Besok kita sambung lagi. Tadi ya hanya menyampaikan siapa yang punya saudara di Malaysia, ini jasadnya lagi pengurusan untuk dikembaliin ke Indonesia. Cari tahu yang punya saudara di sana ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.